Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam video ini saya akan membahas beberapa topik mengenai mata kuliah dosen video animation. Teman-teman, langsung saja pembahasan saya yang pertama, yaitu mengenai penelitian komunikasi dan editing video animasi. Nah, komunikasi visual berasal dari kata komunikasi yang berarti penyampaian pesan pada seorang atau nilai lebih kepada orang lain atau kepada orang lain di luar dia tertentu. Nah, di dalam komunikasi terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur komunikator. Nah, bahwa mengatakan bahwa dalam berkomunikasi harus ada orang yang berkomunikasi. Kemudian pesan. Nah, dalam berkomunikasi kita bisa atau menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Yang selanjutnya unsur yang terdapat dalam komunikasi yaitu media. Nah, teman-teman, ini adalah media. Media ini sebagai alat kita menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada seseorang melalui media. Kemudian komunikan. Yang selanjutnya yaitu efek. Nah, ini efeknya sangat penting dalam komunikasi baik itu suara maupun yang lain. Selanjutnya yaitu dalam unsur dalam berkomunikasi yaitu yang namanya ada yang umpan balik atau feedback. Jadi dalam berkomunikasi harus ada bahasan pada antara satu dengan yang lain. Nah, bahwa dalam pengertian dan unsur di atas bahwa diartikan bahwa visual adalah berarti gambar dan juga bisa diartikan sebagai suatu gambar atau deskripsian. Kemudian segala sesuatu yang dapat dilihat secara mata itu yang menggunakan visual. Kemudian jadi komunikasi visual dapat diartikan sebagai penyampaian pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu melalui bahasa gambar atau deskripsian. Kemudian yang dimaksud yang dimaksud dengan visual yaitu gambar sebagai kekuatan utama dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Mungkin kemudian dan juga saya kepada tentang pengertian serta unsur-unsur dalam komunikasi. Selanjutnya kita lihat dari segi perkembangan desain grafis ini atau komunikasi visual. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi visual ini mengalami perkembangan seiring dengan bertumbuhnya peradaban dunia. Misalnya kita lihat diantaranya dimulai tahun 2000 bahwa di mana manusia berubah telah menggambar dengan gambar hewan-hewannya. Kemudian kita lihat pada tahun 1500 bangsa Mesir telah mengenal tulisan atau bergambar hieroglif dengan daun papirus dan sebagai kertasnya. Kemudian kita lihat pada tahun 800 Masehi bahwa orang Yunani dan Romawi telah membuat alfabet dengan 22 karakter. Terus kemudian abad ke-11 zaman peralihan dan pertengahan kaum bangsawan yang ada di Indonesia telah mengembangkan huruf bermotif yang banyak mengandung ornamen atau arti. Kemudian pada tahun bersama saya pada abad ke-12 orang-orang sudah mengenal kertas dan mulai menulis di atas kertas. Misalnya pabrik kertas pada di Pagliano di Italia tahun 1226 dan Troyes di Prancis. Kemudian 1440 orang bangsawan Jerman atau Johann Gutenberg menemukan mesin cetak yang mampu memproduksi ribuan cetak di atas kertas dalam waktu singkat. Selanjutnya kita lihat tahun 1600 John Baskerville dan Francois Bidot serta tahun 1700 Giambattista Bodoni telah menciptakan huruf yang lebih berkesan tebal, tipis, ringan, dan sensitif. Pada tahun 1820 muncul katalog pertama. Nah, jadi katalog pertama itu muncul pada tahun 1820 tentang spesifikasi satu produk. Dan juga malah poster telah ramai di waktu itu pada waktu itu bahwa ramai poster juga telah ramai di dalam Eropa.
Kemudian kita lihat pada tahun 1266, maksudnya 1826, Joseph Nietzsche dan mulai menemukan teknik fotografi pertama dan mulai media katalog, poster dan majalah dipenuhi dengan gambar dan teks. Selanjutnya kita lihat pada tahun 1890 sampai 1910 muncul gaya art nouveau sebagai gaya poster modern yang mengandalkan sistem blok. Jadi pada tahun 1870 sampai 1910 muncul gaya art nouveau. Kemudian kita lihat selanjutnya pada tahun 1907, tahun yang sama, desainer Jerman yang bernama Peter Berhes membuat corporate identity untuk perusahaan AEG. Selanjutnya pada tahun 1917 konstruktivisme muncul di Rusia dengan ciri gambar mengarah pada konstruksi, diperkuat dengan penampilan perspektif yang kuat. Jadi pada tahun 1907 muncul sistem konstruktivisme atau konstruksi di Rusia. Selanjutnya pada tahun 1922 Walter Gropius mendirikan Bauhaus menjadi tonggak sejarah tentang desain modern, meliputi desain produk, kemudian desain grafis dan arsitektur. Jadi tahun 1922 Walter Gropius mendirikan Bauhaus atau menjadi tonggak sejarah pertama. Selanjutnya kita lihat pada tahun 1925 Herbert Bayer menciptakan huruf dinamis. Jadi 1925 ini Herbert Bayer ini menciptakan huruf yang dinamis dan universal type. Diikuti dengan kemunculan yaitu Art Deco di Prancis. Kemudian selanjutnya pada tahun 1960 huruf univers menjadi huruf yang populer dipakai di kalangan orang-orang Amerika dalam merancang sebuah desain grafis, diantaranya misalnya contohnya yaitu poster, majalah dan katalog. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai dengan 1880 di mana mulailah marak periklanan. Jadi pada tahun 1970 sampai 80 itu pertama kali atau mulai sebuah periklanan atau mulai banyaknya iklan-iklan hingga timbulnya corporate branding. Kemudian tahun 1990 sampai sekarang ini dunia marak dengan perkembangan media, maksudnya media digital lewat mengembangkan lewat atau misalnya lewat komputer sehingga melahirkan karya yang menakjubkan. Jadi pada tahun 1990 sampai sekarang ini barulah berkembangnya yang dinamakan dengan desain grafis melalui komputer yang menghasilkan karya-karya yang menakjubkan. Kemudian kita lihat misalnya dari segi ruang lingkup komunikasi visual. Nah teman-teman, ruang lingkup komunikasi visual ini terdiri dari beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup communication and editing video animation, meliputi misalnya media cetak. Nah maksud di sini media cetak ini seperti yang kita ketahui teman-teman, misalnya banyak media cetak sekarang, misalnya editan dan segalanya, misalnya media cetak misalnya cetak buku atau segala macam ataupun macam. Kemudian selanjutnya media display. Nah media display ini misalnya seperti TV dan sebagainya. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Banyak contoh yang kita dapat, misalnya media audiovisual, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya topik pembahasan saya yang selanjutnya adalah tentang persepsi. Nah mungkin di antara kita teman-teman atau di antara teman-teman semua sudah mengenal atau mengetahui apa yang dimaksud dengan persepsi. Baik, saya langsung saja untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu alat indera yang merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Jadi persepsinya adalah alat reseptor melalui stimulus alat yang menghubungkan antara individu dengan individu di luarnya atau yang lain.
Kemudian persepsi merupakan stimulus yang diberikan oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari atau mengetahui dan mengerti tentang apa yang dinilai atau seperti yang kita ketahui bahwa indera itu alat-alat yang bisa digunakan oleh seorang manusia, misalnya alat pendengaran, mata, dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahwa persepsi ini adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Jadi dengan pengertian yang di atas yang saya katakan sebelumnya, bahwa persepsi ini bisa diartikan adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak seseorang atau otak manusia. Persepsi ini merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman, kemudian dan juga ini sangat ikut berpengaruh dalam proses persepsi. Selanjutnya kita lihat dari segi faktor-faktor yang apa aja yang mempengaruhi persepsi ini. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi ini terdiri dari dua, yaitu faktor internal dengan faktor eksternal. Nah, kita lihat daripada yang pertama, yaitu faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri atau di dalam individu manusia sendiri, yang mencakup beberapa hal, misalnya fisiologis. Ini sangat penting teman-teman, bahwa faktor internal ini sangat mempengaruhi faktor persepsi seseorang dari segi fisiologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhatian. Ini cukup menarik teman-teman, bahwa persepsi ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian. Kemudian minat, dan faktor eksternal selanjutnya yang mempengaruhi persepsi ini adalah kebutuhan yang searah. Kebutuhan yang searah ini maksudnya kebutuhan yang yang sama. Selanjutnya yaitu pengalaman dan ingatan. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman. Jadi persepsi ini bisa dilihat dari faktor atau pengalaman maupun ingatan. Dan kemudian suasana hati. Nah, jika teman-teman suasana hatinya senang, suasana hatinya sedih, maka hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor persepsi. Kemudian selanjutnya yaitu perhatian. Nah, perhatian ini maksudnya pengertian ini sangat berpengaruh kepada maksud saya ini perhatian ini sangat berpengaruh kepada faktor-faktor untuk mendapatkan persepsi individu sendiri. Kemudian setelah saya menjelaskan dari faktor internal, saya langsung ke faktor eksternal. Nah, sementara itu teman-teman, faktor yang mempengaruhi persepsi dari faktor eksternal misalnya ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Jadi ukuran dan penempatan itu sangat berpengaruh daripada persepsi. Kemudian selanjutnya faktor eksternal untuk mempengaruhi persepsi, kemudian itu warna dari objek-objek. Dan jadi warna ini sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Misalnya kita lihat warna putih, merah, atau segala macam. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi faktor persepsi. Kemudian faktor yang eksternal yang mempengaruhi persepsi selanjutnya adalah keunikan dan kekontrasan stimulus. Jadi stimulus ini mempengaruhi latar merangsang. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi persepsinya itu keunikan dan kontras stimulusnya, penerangan, bentuk dan segala objek, dari bentuk dari objek. Ini sangat berpengaruh terhadap persepsi. Kemudian yang mempengaruhi persepsi dari faktor eksternal yaitu intensitas dan kekuatan dari stimulus. Jadi kekuatan stimulus ini jadi minat atau daya tarik sesuatu objek terhadap apa yang harus dipersepsikan. Selanjutnya topik pembahasan saya yaitu mengenai sensasi. Nah, mungkin di antara teman-teman juga sudah pernah tahu apa yang dimaksud dengan sensasi. Baik, yang dimaksud dengan sensasi di sini adalah aspek kesadaran kita atau kesadaran seseorang untuk menghasilkan suatu informasi yang melalui alat pikiran kita.
Kemudian selanjutnya kita lihat pengertian sensasi menurut beberapa para ahli. Misalnya yang pertama yaitu menurut Dennis Kohn, di mana sensasi ini merupakan proses yang terjadi bila alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Jadi menurut Dennis Kohn ini, sensasi yang terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf yang dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Kemudian kita lihat menurut Benjamin D. Womack bahwa mengatakan bahwa sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal atau maupun simbolis serta konseptual. Jadi penguraian menurut Benjamin D. Womack ini bahwa sensasi itu pengalaman elementer yang segera. Kemudian kalau kita lihat langsung apa yang dimaksud dengan sensasi, yaitu deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian di dalam diri kita. Selanjutnya kita lihat pembahasan saya yaitu tentang indera penerima. Nah, indera penerima ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan asal sumber informasinya. Kelompok indera penerima yang pertama yang dimaksud adalah ekstroseptor. Yang dimaksud dengan ekstroseptor ini adalah reseptor yang memberikan respon terhadap stimulus yang datang dari luar tubuh kita. Jadi reseptor ekstroseptor ini adalah respon terhadap stimulus yang datang dari luar, dari diri kita seseorang atau diri seseorang. Misalnya seperti contohnya cahaya, kemudian suara, bahan kimia, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok indera penerima yang kedua yaitu interoseptor. Maksud saya interoseptor ya. Yang dimaksud dengan interoseptor ini adalah bahwa reseptor dari sistem saraf otonom dan yang disebut juga sebagai piezoreseptor yang memberikan perasaan sadar dan mempunyai fungsi regulasi. Jadi ini interoseptor ini maksudnya yaitu piezoreseptor yang memberikan perasaan sadar dan mempunyai nilai regulasi atau aturan. Kemudian indera penerima yang ketiga yaitu proprioceptor. Nah, maksud dari proprioceptor ini adalah reseptor yang terutama berfungsi untuk regulasi atau berfungsi untuk aturan, dan hampir sensasi seluruhnya adalah mekanoseptor yang memberikan sinyal tentang kecepatan, besarnya regangan dan tegangan otot. Jadi proprioceptor ini yaitu sensasi seluruhnya atau yang memberikan sinyal tentang kecepatan dan besarnya tegangan otot ketika seseorang melakukan penerimaan indera. Selanjutnya kalau kita lihat proses penginderaan, yaitu yang paling utama itu adalah kita harus mempunyai alat indera seperti mata dan sebagainya. Kemudian setelah alat indera, barulah proses selanjutnya yaitu proses sensorik. Kemudian yang terakhir baru dari proses alat indera kemudian proses sensorik, maka akan menghasilkan sensasi. Misalnya menghubungkan, misalnya kita lihat dari alat indera yaitu menghubungkan organisme dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya baru diproses atau dinamakan dengan proses sensorik, di mana mekanisme kerja alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan. Dan selanjutnya sensasi, menghasilkan sensasi dengan proses sensorik yang diberikan berkaitan dengan alat indera atau sensasi. Jadi prosesnya dari alat indera kemudian diproses dengan proses sensorik dan lalu baru menghasilkan sensasi. Selanjutnya topik pembahasan saya yaitu tentang atensi atau attention. Mungkin di antara teman-teman semua tidak asing lagi kata atensi atau attention. Atensi di sini adalah pusat perhatian.
Nah, kita lihat definisi daripada atensi. Yang pertama yaitu pemusatan pemikiran atau pemusatan pikiran pada satu objek dan pada saat yang sama, atau seseorang mengabaikan objek lain, jadi fokus hanya satu objek saja. Kemudian yang kedua yaitu arti atau definisi daripada atensi ini yaitu proses pemrosesan atau pemprosesan secara sadar sejumlah seksi informasi dari jumlah besar informasi. Kemudian definisi yang ketiga yaitu kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli atau stimulus, misalnya ketika waktu tertentu, misalnya dalam mengabaikan stimulus yang lain. Jadi definisi yang ketiga ini yaitu kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimulus tertentu dan mengabaikan stimuli yang lain. Kemudian kita lihat definisi yang keempat daripada atensi ini adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap suatu objek, stimulan sekelompok pikiran. Jadi definisi atensi yang keempat ini yaitu pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang. Kemudian kita selanjutnya yaitu kita lihat dari segi sifat-sifat atensi. Nah, sifat atensi yang pertama yaitu mental manusia yang terbatas, proses rangsangan yang ada. Kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tersebut. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki atensi ini merupakan yaitu mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Nah, jadi sifat yang kedua ini yaitu mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Kemudian yang ketiga kita lihat daripada sifat-sifat atensi ini yaitu semakin tua seseorang atau manusia baik ataupun individu, maka kemampuan perhatian atau atensinya akan semakin tinggi. Jadi kita semakin tua umurnya, maka perhatian kita terhadap suatu informasi itu semakin tinggi. Selanjutnya kita lihat daripada jenis-jenis atensi. Yang pertama jenis-jenis atensi yaitu selektif atensi. Maksud dari selektif atensi di sini bahwa di mana posisi atau situasi memberikan beberapa informasi, tetapi kita hanya fokus pada suatu informasi saja. Kemudian yang kedua jenis atensi yaitu focus attention. Jadi kita atau seseorang fokus terhadap hanya satu objek atau satu informasi saja. Kemudian divided attention, yang keempat itu divided attention. Yang ketiga itu maksud saya jenis atensi yaitu divided attention. Maksud daripada divided attention di sini adalah bahwa di mana situasi dihadapkan beberapa informasi saling konsentrasi antara dua atau lebih informasi. Kemudian sustained attention adalah pemusatan pikiran secara terus-menerus terhadap suatu informasi. Kemudian yang terakhir jenis attention itu yaitu lack of attention. Maksud daripada lack of attention ini bahwa di mana situasi kita atau suatu seseorang tidak berkonsentrasi pada suatu informasi, jadi kurangnya atau bisa diartikan sebagai kurangnya informasi. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis attention yang menjadi selective attention, kemudian divided attention, focus attention, sustained attention, dan lack of attention, kemudian kita membahas tentang proses atensi. Nah, proses atensi teman-teman terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu di mana proses atensi itu ketika seseorang atau seseorang itu dalam situasi sadar. Kemudian yang kedua yaitu proses attention yang dimana proses tidak sadar. Jadi proses attention ini terbagi dua, yaitu proses mana seorang itu sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya setelah mengetahui jenis dan proses atensi, maka selanjutnya yaitu fungsi atensi. Nah, di sini teman-teman, fungsi atensi terdapat 3 fungsi dalam mengendalikan atensi. Misalnya yang pertama kita lihat dari segi deteksi sinyal.
Nah, hal ini berarti bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus. Kemudian fungsi yang kedua atensi adalah atensi selektif. Seperti yang saya bahas tadi, bahwa fungsi daripada atensi selektif ini memilih suatu rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan yang lain. Sama halnya memilih beberapa informasi dan hanya informasi yang dipilih, maka informasi lain diabaikan. Kemudian fungsi yang ketiga yang atensi ini adalah atensi terbagi. Jadi maksudnya di sini bahwa menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Baik teman-teman, mungkin itu daripada penjelasan fungsi atensi. Kemudian selanjutnya topik pembahasan saya yaitu prinsip-prinsip seni grafis dalam communication and editing video animation. Nah, yang pertama pembahasan saya yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip seni dalam komunikasi dan editing animasi, yaitu desain grafis. Nah, desain grafis yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan selektif. Jadi, desain grafis ini maksudnya yaitu bentuk komunikasi visual yang menggambarkan atau mendiskusikan melalui gambar ataupun pesan yang sudah atau terseleksi. Dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis juga diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Kemudian seperti jenis desain lainnya, desain grafis ini dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode perancangan, produk yang dihasilkan atau rancangan ataupun disiplin ilmu yang digunakan desain. Kemudian selanjutnya bahwa desain grafis ini mencakup kemampuan kognitif visual termasuk di dalamnya tipografi misalnya, kemudian ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar dan tata letak gambar. Kemudian selanjutnya kita lihat batasan media. Nah, desain grafis pada awalnya mungkin diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, browser. Sebagai tambahannya misalnya sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang sering kali misalnya sebagai desain interaktif maupun desain multimedia. Selanjutnya batas dimensi pun telah berubah seiring pemikiran tentang desain. Jadi tentang berkembangnya zaman, maka desain grafis ini semakin luas, semakin berkembang dan fungsinya pun semakin luas oleh para pengguna kita. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dan unsur desain. Nah, unsur dalam desain grafis ini sama seperti unsur dalam misalnya disiplin desain lainnya. Jadi unsur tersebut termasuk shape atau bentuk ataupun form. Jadi tekstur itu maksudnya daripada tekstur maupun garis ruang dan warna merupakan bentuk prinsip-prinsip desain visual. Jadi tekstur, bentuk, kemudian ruang dan warna itu adalah suatu bentuk prinsip-prinsip dasar daripada desain visual. Kemudian prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance atau ritme, tekanan, proporsi dan kesatuan atau unit, kemudian bentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Jadi dari prinsip-prinsip yang di atas yang saya sebutkan bahwa semuanya ini merupakan struktural yang berbentuk komposisi yang lebih luas. Selanjutnya kita lihat misalnya dari segi peralatan desain grafis. Nah, seorang desain atau seorang editor harus memiliki terlebih dahulu yaitu peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengedit maupun mencetak ataupun menciptakan suatu seni desain grafis. Nah, dalam desain grafis ini digunakan oleh desainer grafis adalah misalnya yang harus dimiliki oleh seorang desainer grafis yaitu adalah ide. Yang pertama adalah ide, kemudian akal, kemudian selanjutnya yaitu mata, tangan, alat gambar dan dan komputer ya. Nah, itu yang penting komputer karena dalam membuat suatu desain atau desain grafis harus lengkap. Jadi ketika kita melakukan atau menciptakan sebuah hasil karya sebagai desain grafis tidak ada hambatan jika
kalau kita sudah mempunyai peralatan yang mencukupi atau yang mendukung. Kemudian selanjutnya yaitu daftar software desain grafis. Ada beberapa daftar software desain grafis yang sering digunakan oleh desainer atau editor, seorang editor, yaitu desktop publish. Nah, desktop publishing ini sangat penting bagi seorang desain grafis. Misalnya yang sering digunakan dalam seorang desain grafis adalah Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop itu yaitu untuk edit gambar maupun lain. Kemudian Adobe Illustrator. Nah, ini sangat penting. Ini termasuk juga alat yang digunakan oleh seorang desainer dan grafis. Kemudian selanjutnya desktop publishing yang dimiliki yaitu Adobe InDesign. Jadi ini adalah desain beberapa macam gambar. Dan kemudian yang selanjutnya yang di desktop publishing yang harus dimiliki oleh seorang desainer yaitu PageMaker. Nah, ini PageMaker sangat penting bagi seorang desainer. Kemudian CorelDRAW. Nah, ini yang lebih dikenal di dunia sekarang atau di zaman sekarang ini, bahwa CorelDRAW sangat penting atau sangat membantu salah satu seorang desainer. Kemudian GIMP. Dia selanjutnya yaitu Adobe Freehand. Ini juga salah satu software yang digunakan untuk publishing atau desktop publishing seorang desainer. Dan yang terakhir yang dimiliki desktop publishing seorang desainer adalah Adobe Image 3D. Ini sangat penting. Jadi selanjutnya teman-teman, software yang dimiliki salah seorang desain grafis. Yang pertama yang dimiliki ada untuk melakukan yang dimiliki seorang desainer grafis untuk membuat desain web desainnya adalah yaitu harus memiliki makromedia Dreamweaver maksudnya. Jadi yang pertama yang dimiliki seorang desain grafis yaitu web desain adalah makromedia Dreamweaver. Kemudian yang dimiliki desain grafis untuk membuat desain yang kedua yaitu Microsoft Word. Jadi yang kedua ini adalah aplikasi atau software yang harus dimiliki oleh desainer grafis untuk membuat desain. Yang ketiga yaitu Notepad. Nah, ini sangat penting bagi seorang desainer grafis untuk membuat suatu atau sebuah desain. Yang terakhir software yang dimiliki seorang desain grafis untuk membuat desain adalah Adobe Photoshop. Jadi sama hal yang dimiliki oleh desain grafis sebelumnya. Kemudian daftar software desain grafis untuk membuat atau mengedit audiovisual yang harus dimiliki oleh seorang desainer grafis untuk mengedit atau membuat audiovisual yang bagus, yaitu harus yang pertama yaitu Adobe After Effects. Nah, yang kedua yaitu Adobe Premiere, dan yang ketiga Final Cut. Selanjutnya Adobe Flash atau sebelumnya Macromedia Flash. Kemudian selanjutnya yaitu Ulin Video Studio. Kemudian yang terakhir itu Power Director. Ini hal-hal yang dimiliki oleh seorang desain grafis untuk audiovisual. Baik, selanjutnya yaitu software yang dimiliki oleh seorang desain grafis untuk membuat gambar atau video dimensi. Nah, software diantaranya yang pertama yaitu 3 dimensi, Studio Max, kemudian Maya, AutoCAD, Inkscape, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip graphic designer, yaitu yang pertama prinsip graphic designer itu yaitu skala proporsi, jadi besar ataupun kecilnya suatu desainer atau desain. Kemudian yang kedua itu fokus, selanjutnya kontras, irama, keseimbangan, dan terakhir yaitu kesatuan. Selanjutnya kita lihat desain grafis ini menurut beberapa ahli. Yang pertama dari menurut Suyanto mengatakan bahwa desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis maupun industri. Jadi aplikasi ini atau desain grafis ini dapat diikuti misalnya
periklanan dan penjualan produk, kemudian identitas visual untuk suatu institusi, produk dan perusahaan di lingkungan informasi atau desain grafis informasi. Selanjutnya menurut kalau kita lihat menurut Jessica Helpan mengatakan bahwa desain grafis yaitu kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan atau subservis atau sesuatu yang dapat diingat. Kemudian yang ketiga kita lihat menurut Danton Siombing bahwa mengatakan bahwa desain grafis adalah mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat topografi, gambar baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Nah, elemen-elemen ini menurut Danton Siombing bahwa visual dalam perangkat komunikasi adalah simbol-simbol ataupun gambar yang membentuk teknik topografi dan sebagainya. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu printing atau percetakan yang membuat misalnya desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, kemudian pamflet, periklanan dan publikasi lain yang jenisnya. Kemudian kategori yang kedua yaitu web design yang terdiri dari desain untuk laman web, film termasuk CD, DVD, kemudian CD multimedia untuk promosi. Dan yang ketiga kategori secara garis besar desain grafis adalah identifikasi, misalnya logo, misalnya EGT atau Environmental Graphic Design, atau yang ini disebut juga merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, aesthetik kamar, taman, desain produk, pemaketan dan sejenisnya. Kemudian kita lihat dari segi ruang lingkup kerja graphic design, misalnya yang pertama yaitu buku. Nah, terutama buku-buku modern, non-fiksi dan buku-buku pelajaran yang menentukan ilustrasi dan informasi visual termasuk fotografi dan teks. Kemudian yang kedua yaitu majalah. Majalah yaitu alasan utama mempertahankan gambar atau image pada majalah adalah untuk mencapai target pembaca tertentu. Cara menarik perhatian misalnya dilakukan melalui tulisan atau menambahkan kolom dan memanfaatkan ruang-ruang yang kosong. Kemudian yang ketiga yaitu dari ruang lingkup graphic design yaitu koran atau newspaper. Setiap surat kabar mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bahwa surat kabar memiliki gaya yang visual yang berbeda-beda antara satu surat kabar dengan surat yang lain. Namun layout tetap mengikuti pola visual standar. Misalnya teks dan foto merupakan komponen utama yang disajikan secara seimbang dari pekerjaan manajemen editorial. Layout manual selalu dibuat misalnya telah menyediakan settingan secara instan. Dan yang keempat yaitu ruang lingkup graphic designer yaitu leaflet atau brosur maupun newsletter. Leaflet secara tepat dapat divisualisasikan pada ukuran tertentu berdasarkan rasional desain elemen-elemennya dan mengikuti formulasi tertentu. Jadi newsletter memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Jenis ukurannya ini di leaflet ini merupakan mempunyai jenis ukuran yang variatif, bagian, kolom dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu logos atau corporate image. Nah, maksud daripada logos ini bahwa desain logo boleh jadi merupakan hal terpenting dan memakan biaya besar dalam desain grafis. Seluruh elemen-elemen termasuk dalam logos ini yang harus menjadi unsur harus bermakna, komunikatif dan menggambarkan image perusahaan atau lembaga yang menggunakannya. Kemudian selanjutnya bahwa seorang desainer harus memiliki minimal dimensi
keilmuan, yaitu misalnya seorang desainer itu harus mempunyai background ilmu, misalnya harus bisa menggunakan teknologi atau wawasan teknologi, kemudian wawasan sains atau memiliki pengalaman di bidang sains. Kemudian yang tak lagi kalah seorang desainer harus memiliki ilmu dasar, yaitu ilmu seni, karena seorang desainer itu harus memiliki atau mempunyai pengalaman atau ilmu atau wawasan tentang ilmu seni, karena hal ini akan membantu pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya ilmu yang dimiliki seorang desainer yaitu memiliki wawasan sosial dan budaya. Ini hal sangat penting juga seorang desainer yang harus dimiliki. Yang terakhir ilmu yang harus dimiliki seorang desainer grafis adalah wawasan filsafat dan etika. Nah, ini sangat penting ketika kita melakukan atau menggambar sesuatu, harus sesuai dengan aturan maupun etika atau aturan yang ditentukan. Kemudian kita lihat dari komunikasi grafis dan komunikasi visual. Nah, komunikasi grafis ini maksudnya adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafik atau cetakan dan atau pada bidang dua dimensi dan statis atau tidak bergerak dan bukan time-based image. Jadi dasar terminologi perlu untuk menjelaskan beda antara komunikasi grafis dengan komunikasi visual. Jadi komunikasi grafis ini adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafik atau cetakan. Kemudian kita lihat dari segi komunikasi visual. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi visual itu dapat diartikan sebagai proses penyampaian lambang-lambang atau mengandung pengertian tertentu oleh seperangkat oleh seseorang kepada orang lain melalui media cetak atau printer, material, media luar ruang atau outdoor, kemudian media elektronik, tempat pajang atau display, dan barang-barang kenangan atau barang-barang lain. Kita lihat misalnya contoh-contoh komunikasi visual. Misalnya yang pertama yaitu kita lihat media komunikasi cetak atau visual, poster atau dalam dan luar, misalnya stiker, sampul buku, pembungkusan ataupun folder lain. Yang kedua komunikasi visual adalah yaitu media luar ruang, misalnya spanduk atau banner, papan nama, kemudian umbul, neon box, ataupun neon sign atau billboard maupun baliho atau box. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh komunikasi visual misalnya dari segi media elektronik. Misalnya media elektronik itu seperti yang kita ketahui terdiri dari radio, televisi, internet, web, program video, animasi, dan komputer atau aplikasi komputer. Kemudian yang selanjutnya contoh daripada komunikasi visual yaitu tempat pajang atau display atau etalase atau indoor display, misalnya point of purchase atau desain gantung. Kemudian selanjutnya itu blue stand. Dan contoh yang kelima misalnya kita dari barang kenangan, misalnya teman-teman punya barang tersendiri, apalagi barang kenangan dari orang maupun hadiah, misalnya salah satunya adalah baju atau baju kaos, kemudian topi, payung, gelas, aneka souvenir atau tas-tas lainnya. Jadi mungkin ini contoh daripada komunikasi visual. Baik teman-teman, mungkin sekian daripada pembahasan saya mengenai mata kuliah Communication Intelligent Video Animation, mulai dari topik yang pertama atau pembahasan yang pertama tentang pengertian komunikasi visual, kemudian perkembangan atau sejarah perkembangan komunikasi visual, dan selanjutnya tentang persepsi, sensasi, dan intensi, dan yang terakhir tentang penerapan prinsip-prinsip desain grafis dalam communication and editing video animation. Mungkin jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.